Ya pede lah kalau gue sih ngeliat Atalanta ya. Semua fans Serie A harusnya sih itu Harus ya. mendukung Atalanta, men. Gue pun mendukung Atalanta. Jangan lupa jadi jam 2 malam itu tanggal 13 Agustus. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa abang-abang? Apaan ya? Nggak bikin. Tapi Sari dipecat. Tapi Sari dipecat. Ya, akhirnya Pak udah banyak nih apa training topik ya kan? Mungkin dia muhasabah diri gitu. Iya. Iya, menghadap ke manajemen. Mohon maaf saya pengen niram tanaman aja gitu. Sepertinya sih udah terlalu tua. Mungkin kayak gitu kali ya Maurizio Sarri ya. Ya udah, mungkin manajemen juga udah ngasih tahu nih pertandingan terakhir lo kalah, lo juga kalah gitu. Out udah. Juve out, lo out gitu. Padahal kemarin Santer mau cabut Conte kan. Ternyata malah Sarri duluan. Ini pas banget nih kita ngetek pas lagi beritanya baru keluar ya. Keluar. Terus ya ini kan berhubung karena dia gagal di Champions League nih. Iya kan? Padahal masih ada tim Serie A yang di Champions League. Napoli Barca ya itu nanti malam ya. Nanti malam. Mungkin kita nggak bahas karena takut tayang setelah ini. Iya, takut lewat jauh. Iya, tapi kita doain supaya lolos ya. Iya, Barca kan? Hah? Barca kan yang lolos. Napoli Oh. dong. Ultras Gattuso tuh Oh, ya, ada. sorry. Ultras Gattuso, hati-hati Tapi loh. sebelum bahas ke intinya nih, kita mau ini nih, Apa nih? kasih makanan sama green snack. Wah, Cheese. cih, mantap. Ini lembut. Ini kue apa ini maksudnya ya? Kayak kue talam ya? Marshmallow. Melo. Sejenis kue talam. cubit. Kue talam. Ini Islami gak nih? Emang kelepon. Oh iya. Enak. Thank you green snack nih. Cobain dong yang lain sungguh doang. Oke, gue cobain. Enak lah. Gue sih udah kenyang Wijennya, dulu. Gue udah wijennya. kenyang duluan soalnya bang. Ngelihat lu makan satu begini, lagi. langsung masuk semua. Iya. Enak. Oh, ini bisa wine bite. Ini bisa wine bite langsung. Bisa beli di green snack. Yo, Nanti ditulisin kontaknya di bawah nih. Ini manisnya pas. Pas. Ya kan? Kadang Wijennya kalau- gue suka wijennya. Kalau di orang mungkin terlalu manis itu nggak enak banget gitu kan. Ya jilat Ini- terus. Campur espresso enak nih. Oh iya. Ada kopi. Kopinya boleh juga nih. Yoi. Dari Noise Coffee. Oh. Oke. Buat yang Gak usah nunggu 1 juta subscriber kita udah dipromoin nih. Terima kasih semuanya. buat yang doyan kopi nggak terlalu strong tapi manis nih. Mantap. Ada di apa? Di Jalan Nusantara ya. Ya. Yang punya Sebelum lampu merah. ya sebelum lampu merah Pitara sebelah kiri. Pokoknya lihat aja yang baristanya mirip Bakayoko. Iya. Nih. Kalau ngomong-ngomong soal Champions League, Iya. masih ada satu yang udah pasti melaju ke 8 besar. Bakal ketemu lawan juara Ligue 1 ya. Iya, juara karena diberhentiin kompetisinya. Iya. Sebenarnya klub ini, klub yang di Liga Prancis ini sering banget nih ngambil top skor Serie A Sebenarnya dari zaman Cavani, ya sekarang Ibra, terus kemarin Icardi. Dan squad sekarang pun beberapa dibeli dari Serie A juga ya. Ya Verratti ya udah lama sih tapi sebenarnya. Verratti belum pernah main di Serie A. Di Seri B dia. Seri B ya Pescara ya. Pescara. Terus ada Marquinhos kan dari Roma. Marquinhos ya. Thiago Silva. Paredes. Thiago Silva, Paredes apa lagi ya? Neymar dari Serie A juga ya? Thomas Lemar. Siapa? Serie A Brazil maksudnya. Oke. Kita mau bahas nih, kira-kira peluangnya gimana nih Bang? Atalanta ya lawan PSG. Duluan Mak. Lu aja. Oke. Gue biar makan ini dulu. Boleh. Gila terus. Peluangnya sebenarnya 50-50 sih kalau gue liatnya ya. Maksudnya PSG pun juga berpeluang walaupun absennya siapa Mbappe katanya. Mbep absen cedera. Tapi memang PSG juga skuad yang penuh bintang lah ya. Maksudnya kehilangan Mbappe mahal. Skuad mahal lah. Maksudnya masih bisa ditambah lah. Apalagi juga Thomas Tuchel nih kan kayak taktik juga kalau menurut gue. Pas lagi lawan Dortmund aja tuh di 16 besar kan dia lawan Dortmund ya. Iya. Itu kan dia sempat pakai 4-3-3 di leg pertama ya kalau nggak salah yang kalah 2-1. Tapi pas di leg kedua dia berubah jadi 4-4-2. Kalau nggak salah ya nih seinget gue. Dan Tapi itu ini bener gak nih Mas? jadi comeback. Gue tanya Mas Adit lu, ngomongnya bener gak Mas Tuchel Mas? Thomas Tuchel. Thomas Tuchel. Oh ya, Wah, sorry. lu Tuchel. nggak lolos tuh jadi pandit.
Wah, Thomas Tuchel ini. Thomas Tuchel, lihat lanjutin. Ya udah, jadi ngelihat deepnya squad PSG menurut gue chance 50-50. Atalanta pun juga sama walaupun kemungkinan ada minus Josep Ilicic yang katanya ada masalah personal itu. Terus cedera Golini ya? Cedera Golini, katanya juga Palomino ya pas lagi lawan Parma kalau nggak salah sempat ada masalah otot cuman nggak tahu deh. Apa-apalah. Masih ada Caldara juga, masih ada Jim City ya, back Jim City masih oke. Toloy. Itu masih bisa peluangnya oke. Di depan ya paling mereka kehilangan Ilicic doang ya paling. Iya. Tapi dari kemarin di Serie A pun mereka main juga udah tanpa Ilicic tuh di setelah restart pandemi itu kan. Itu tapi terbukti bagus, ada Malinowski, terus ada Muriel juga oke gitu. Terus Zapata juga dan Gasperini sendiri juga lumayan ada inovasi terutama di bagian depan yang biasanya dia pakai 3-4-3. Kemarin tuh sempat beberapa kali pakai 3-4-2-1 bahkan kayak gitu. Mungkin buat menutup lubang yang ditinggalkan sama Ilicic itu kali ya, mungkin berasa akhirnya dirubah juga. Jadi menurut gua peluangnya 50-50 apalagi Atalanta sendiri baru kalah sekali nih setelah restart terakhir lawan Inter ya maksudnya. Jadi menurut gue mentalnya masih ada, masih oke dan udah dipastikan besoknya lolos lagi kan Champions League. Iya, lolos lagi langsung lawan PSG. Dan apa namanya? Ini Formula 1 leg kan ya? Iya. Udah satu leg kan ya? Udah main di tempat netral juga kan. Tempat netral tanpa penonton. Menurut gue keuntungan Atalanta banyak. Ada kemungkinan dia buat menang. Gimana menurut lo, Bon? Ya balik lagi ke mentalnya ya. Sejauh ini kan Atalanta emang bukan tim langganan di Liga Champions. Iya. Cuman kalau ngelihat dari pelatihnya juga bukan langganan Liga Champions, tapi itu nggak mustahil karena dulu pun terjadi kan ketika Porto, Monaco, Deportivo, finalis tim-tim yang nggak diunggulkan tiba-tiba bisa kan. Ya gua sih karena semalam pun Juve gugur ya gua pasti dukung tim Italia buat Liga Champions gitu kan. Bahkan musim lalu Tottenham juga kan? Ya. Siapa yang nyangka sih maksudnya gitu loh. Kalau tadi bicara Ilicic sebenarnya kalau yang gua baca terakhir dia masih ada kemungkinan buat main karena cederanya udah sembuh cuman fisiknya dia aja belum kembali. Siapa? Ilicic. Ilicic enggak, dia katanya masalah personal. Masalah personal katanya yang dia pulang kampung kan, istrinya yang masalah lah itu kan. Nah, mungkin ya kita nggak tahu nih kalau dia ternyata mungkin bisa balik lagi mungkin, kan, ya. bisa balik lagi terus bisa main ya lumayan gitu kan karena pengaruh Ilicic di Atalanta musim ini lumayan kenceng juga kan dari asisnya dia, dari golnya dia gitu kan. Kalau ngelihat dari PSG juga kan Mbappe cedera, Kurzawa cedera, Verratti cedera gitu kan. Kita lihat aja nih karena ngelihat PSG pun dalam beberapa musim terakhir di Liga Champions dia ganti-ganti pelatih terus kan. Mereka sama kayak Juve mirip targetnya. Target liga nggak terlalu dipikirin gitu kan. Apalagi musim ini pun dia beruntung kan berhenti, cuman bedanya PSG ini dia nggak terlalu takut pemainnya Bang, karena kenapa? Liga berhenti dari sebulan yang lalu udah habis, tapi dia masih ada pertandingan Super Coupe de France ya? Iya, Coupe de France ya kan. Pokoknya masih ada pertandingan lawan San Etienne itu yang menang. Ya, masih ada pertandingan yang tensinya kompetitif gitu kan. Tensinya tinggi, bukan hanya pertandingan persahabatan gitu kan. Jadi mungkin kalau dari segi permainan PSG pun pasti bakal ngotot juga gitu. 50-50 nih karena memang mungkin PSG juga ngelihat ini peluang karena dia menghadapi tim yang memang bukan langganan Liga Champions. Mungkin ada peluang dari situnya. Sedangkan Atalanta juga menghadapi tim yang biasanya gugur di 16 besar atau 8 besar gitu loh. Jadi mereka punya optimisme juga gitu loh kalau menurut gue. Tapi kalau kita ngomongin kedalaman squad memang lumayan beda. Jauh lah ya dibanding PSG gitu. Pertandingan di tempat netral sekarang udah babak 8 besar ya kan? 8 besar. Dia anggap aja ini udah main final, Bang. Iya. All match is final. Iya kan, all out aja lah. Ini Atalanta sih ya gue bicara all out aja udah. Dia gugur ya udah gitu karena emang udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Nating tulus. Iya, nating tulus aja udah nggak ada beban. Pokoknya menang lolos gitu kan. Iya. Di 2 pertandingan ini kalau dia lolos ketemunya antara Atletico dan Leipzig ya. Atletico Leipzig atau bahkan dia udah ini kan dia udah 8 besar kan. Ketemunya di semifinal antara Atletico atau Leipzig. Ya udah dia kesempatannya di 2 pertandingan di PSG udah main nating tulus hajar aja. Lolos sudah semifinal. Udah kurang apa lagi sebenarnya kan? Ya itu sih. Pencapaiannya udah tinggi banget kalau dia nyampe semifinal sih. Sebenarnya kalau kita mundur sedikit di Champions League
musim ini Atalanta tuh hokinya gede. Di babak grup 3 kali kalah kan. Nyaris nggak lolos ya. Nyaris nggak lolos, tapi ke 3 pertandingan sisa ya. Dia sisa dia berhasil lolos gitu. Terus dia selanjutnya kan lawan Valencia kemarin juga beruntung gitu dan 8 gol men. 8 gol dan momentum apa ya kayak 2020 nih bisa jadi tahunnya dia nih. Ibaratnya ini nih kayak fenomena Ajax musim lalu gitu loh. Ya mungkin ya. Ya kan diunggulin banget gitu karena ini setiap penggemar bola tuh suka sama tim-tim kuda hitam. Iya, gitu. pasti memang karena selalu jadi menarik karena setiap kita perhatiin tim kuda hitam ya, kita kalau ngomongin melabeli tim itu kuda hitam, berarti pasti ada sesuatu yang berbeda dari dia gitu. Iya. Entah itu dari segi taktik kayak waktu Ajax, itu Erik ten Hag menampilkan performa taktik yang menurut gua atraktif banget gitu loh pada waktu itu. Kan sempat akhirnya taktiknya juga diulas nih dengan gaya mainnya dia yang short pass cepet terus bikin triangle gitulah, passing 3 pemain sambil bawa ke depan, itu kan cukup unik gitu loh. Walaupun memang dia sendiri juga mengakui itu kalau nggak salah dia tetap belajar dari si Pep kalau nggak salah, pas itu dia jadi di Munchen ya kalau nggak salah. Iya nggak sih, bener nggak sih? Dia jadi asistennya di Munchen kan kalau nggak apa gimana gitu. Gue pernah baca si Erik ten Hag gitu. Dia pokoknya ini dari Pep Guardiola lah, pokoknya dia belajar dari Pep intinya kayak gitu. Tapi memang yang ditunjukin sama Ajax dengan lebih atraktif lagi, lebih ngotot lagi, dan tentunya dengan skuad-skuad yang muda. Iya. Nah, penonton pasti suka sama tim-tim yang kayak gitu, termasuk juga perjalanannya Atalanta musim ini. Terseok-seok di grup, terus tiba-tiba pas 16 besar lawan Valencia yang bisa dibilang lebih sering masuk Liga Champions dibanding Atalanta, itu bener-bener digelontorin 4 gol di setiap legnya kan itu. Iya. Itu menurut gue gila banget. Di sini udah kelihatan nih Atalanta bakal bicara banyak, apalagi yang aspek yang tadi gue bilang menguntungkan, nggak ada penonton. Terus mainnya di tempat yang netral, jadi itu satu leg doang. Jadi itu menurut gue bisa jadi keuntungan sih. Sama itu balik lagi tadi soal kuda hitam, selalu ada pemain yang tiba-tiba dicintai gitu loh, kayak Papu Gomez di tahun ini. Kayak kemarin pengumuman Ballon d'Or dihapuskan di tahun ini gitu kan. Terus banyak yang bilang ya gagal nih Papu Gomez dapat Ballon d'Or. Berarti kan orang tuh banyak gitu loh yang suka sama dia di tahun ini gitu, permainan dia. Wah ini dia nih. Bahkan dibilang dia lebih bagus untuk tim gitu, dalam tanda kutip untuk tim ketimbang Lionel Messi gitu. Oh iya. Lebih bermain untuk tim ketimbang Lionel Messi, ada yang bilang kayak gitu juga. Meskipun ya opini orang lah. Itu opini orang. Cuman kan itu berarti dia salah satu icon di Atalanta yang mulai dicintai oleh fans global gitu loh. Iya. Bisa tuh jadi sponsor ya. Boleh. Ya itu soal Atalanta PSG. Iya. Tapi sama ini Bang, ibaratnya kalau kita lihat statistik PSG musim ini gitu di liga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Dia kebobolannya agak lumayan juga kan dengan 20. Di liga nih. Iya, bicara di liga. Kita nggak usah bicara Atalanta, kalau kita sering bahas kan gimana jahatnya lini depan dan lini tengahnya mereka gitu kan. Nah, gua rasa ada kemungkinan Atalanta bisa ngacak-ngacak juga gitu bisa kan. sih. Ya. Menurut gue chance gede. Iya. Apalagi musim ini ya gua ngelihat PSG gitu. Gua pribadi nggak terlalu ngikutin, cuman yang gua baca gitu kan dari jumlah kebobolan pun agak lumayan gitu kan. Nggak kuat-kuat banget lini tengah dan lini belakangnya dia itu. Iya. Sebenarnya satu yang gua garis bawahin dari absennya Mbappe nih ya. Itu tuh Mbappe termasuk penyerang yang aktif ganggu bek lawan. Ini kan sebenarnya Atalanta tuh ya kita tahu lah beknya nggak terlalu mewah gitu. Dan kalau diganggu sama Mbappe terus pastinya kan down juga, apalagi kecepatannya gitu kan. Kalau inget tahun kemarin yang pas Napoli lawan PSG tuh. Kan? Yang si Koulibaly sampai dorong Mario Rui buat nempel si Mbappe kan. Emang Mbappe tuh selincah itu. Nah, beda dengan Neymar gitu. Menurut gue tuh Neymar bukan pemain yang aktif ganggu bek. Dia tuh one man show banget. One man show Neymar. Bukan yang nyari bola ngejar bola gitu. Paling dia nungguin bola baru main-main. Nah, itu mungkin keuntungan Atalanta ya, bisa main all out lebih ke depan, gak usah khawatir gitu. Gak usah khawatir garis pertahanannya karena Mbappe-nya ini absen. Ya paling yang patut diwaspadain ya Icardi, karena mungkin Icardi udah lumayan tahu kan. Terus juga di samping itu Atalanta kan juga tim yang punya pola bermain itu kalau lagi ngomongin nggak megang bola ya atau lagi bertahan, itu dia yang 1 lawan 1, pressing 1 lawan 1. Dia mengandalkan yang kayak gitu. Jadi ibaratnya siapapun pemainnya, apapun posisinya, dia adalah perebut bola. Ibaratnya gitu. Kalau mungkin banyak taktik yang kaku ya, misalnya
tugas perebut bola adalah pemain tengah yang tugasnya memang ball winner atau back atau apa. Tapi Atalanta kan memang dia semuanya tuh aktif karena dia dengan sistem pressing 1 lawan 1 itu. Jadi bahkan Ilicic pun juga pressing back lawan pas mereka megang bola. Jadi memang Atalanta itu nggak bisa kalau misalkan ngebiarin PSG lama-lama megang bola. Mereka kalau bener-bener akhirannya ngebiarin PSG megang bola lebih lama, maksudnya nguasain ball possession tanpa ada pressing, itu bakalan kayak PSG lawan tim biasa aja. Bakalan hancur-hancuran bisa jadi Atalanta. Tapi kalau misalnya Atalanta tetap mengandalkan sistem kayak gitu, bener-bener di pressing satu-satu siapapun yang megang bola, PSG-nya sendiri yang dipaksa harus main lebih dengan bola-bola direct atau mungkin bola-bola panjang yang mengandalkan speed dari Neymar, Icardi, terus ada siapa? Di Maria. Di Maria kan punya speed yang kencang. Mungkin salah satu untuk menjebak Atalanta atau menjebak tim yang bermain pressing ya kayak gitu sebenarnya. Kayak Liverpool Atletico aja. Golnya Morata terakhir itu dari bola panjang, dari bola belakang gitu. Ya kalau dilihat statistik musim ini juga di Atalanta di liga gitu kan, penguasaan bola di final di wilayah pertahanannya dia tinggi juga, Bang. Di wilayah pertahanan lawan. Pertahanan lawan tuh dia Final tinggi juga. ya? Iya, jadi dia nge-pressing di pertahanan lawan tuh tinggi makanya. juga. Apa? Ya pede lah kalau gue sih ngeliat Atalanta ya gitu kan. Terus yang kayak tadi lu sempet sebut di video sebelumnya Bang, yang dia banyak gol dari berapa? Open play 70-an itu juga 98 gol. Itu jadi kan biasa. itu statistik yang seharusnya ya, atau mungkin itu lagi ditakutin sama PSG sekarang. Gitu loh, karena memang Atalanta ini bukan hanya sekedar tim kuda hitam kalau menurut gue, tapi ini bisa jadi ancaman gitu loh. Karena dengan balik lagi yang kayak tadi gue sebut ulang-ulang, keuntungan 1 leg tanpa penonton ini mereka harus dua-duanya nih harus all out. Ini bakal jadi pertandingan yang seru banget kalau menurut gue, layak buat ditonton. Bulan mungkin banjir gol ya. Bisa jadi. Karena ini mainnya open banget dua-duanya nih. PSG nggak mungkin main bertahan kalau menurut gue. Iya karena nggak bisa dia kalau main bertahan. Lu mau ngincer apa? Abis 90 menit langsung penalti. Yang Bang Romji bilang juga, dia penguasaan bolanya di wilayah pertahanan lawan gitu, pressingnya tinggi juga PSG itu kan. Kayak ya menarik nih. Menarik gitu kan. buat ditonton. Kuncinya pokoknya di lini tengah sih ya Bang kalau begitu ya. Ini kalau siapa nih, PSG atau Atalanta? Ya dua-duanya kunci buat. Iya, kalau misalkan ngelihat PSG dengan tanpa adanya Mbappe dan beberapa pemain yang tadi disebutin cedera, itu dia mungkin bisa jadi balik lagi kayak pakai 4-4-2. Cuman kalau 4-4-2 memang pasti mereka udah ngincer 4-4-2 untuk 4-4-2 diamond nih. 4-4-2 diamond atau yang flat sih sebenarnya, flat kayak gitu. Atau yang benar-benar tipikal klasik, di Marianya ada di sebelah kanan, mungkin kirinya bisa ada siapa sih, Draxler ya mungkin. Draxler, terus back kirinya tuh ada si Colin Dagba. Itu tukeran sih, kanannya juga ada Juan Bernat atau Timo Kehler. Itu macam-macam, itu variasi serangannya PSG akan banyak juga sih menurut gua. Tapi memang kuncinya siapa yang bisa menguasain tengah, itu pasti bisa ya dalam tanda kutip bisa lebih mungkin mendapatkan gol gitu loh. Cuman kalau ngelihat Atalanta yang mainnya pressing one on one kayak gitu, ya itu bakalan perang itu di tengah. Susah itu gue bilang kuncinya di mana itu. Makanya taktiknya soalnya kontras banget di dua-duanya. Makanya si absennya Verratti nih lumayan berpengaruh sih kalau pasti sih playmaker banget itu. Iya dibanding Mbappe. Karena ya mengalirnya bola itu kan biasanya memang dari tengah ya kalau gaya mainnya PSG yang gue lihat ya, maksudnya yang gue memang nggak begitu ngikutin. Dia masih ada Ander Herrera kan. Ander Herrera kan lumayan juga. Tapi dia di Champion ini kayak jarang main nih, gue perhatiin dari pas lawan Dortmund sih. Ander Herrera. Itu malah yang tapi main. Tapi dia Ander Herrera tipikal yang emang one on one gitu, maksudnya 1 lawan 1. Iya. Itu bagus tuh. Yang justru harus diperhatiin sama Atalanta itu kalau menurut gue itu si Gueye itu. Gueye itu bagus banget itu, maksudnya sama absennya Verratti mungkin masih bisa ditambal sama si ada Paredes kan ya. Ada Paredes atau kalau dia mau balik lagi pakai 4-3-3, belakangnya mainin Thiago Silva dan Kimpembe, Marquinhos jadi DM, jadi pivot. Bisa jadi opsi, bisa opsi kayak gitu loh. Jadi memang kunci PSG ini nggak kehilangan kreativitas di tengah kalau menurut gue sih. Karena pemain ya lo tahu sendiri isinya pemain mahal semua. Iya sih. Tapi kalau misalnya nggak lolos lagi, jadinya Fred. Siapa PSG-nya? Iya, sangat. Kalau PSG mungkin PSG kalau misalnya PSG nggak lolos, nasibnya bisa sama kayak Sarri. Oh, ganti pelatih lagi dong. Maybe. Karena kan yang kayak tadi siapa yang bilang tuh yang ambisinya sama kayak Juve kan, champion kan. Dan dia termasuk tim yang selalu dikait-kaitin sama Allegri sebenarnya. PSG ini. Selalu ya, pelatih top lah, kagak heran gua. Oke deh, mungkin itu ya kali ya. Ya. Kita lihat aja nanti. Tapi kayaknya nih buat dukung Atalanta tuh semua fans Serie A harusnya sih
harus ya? mendukung Atalanta. Gue pun mendukung Atalanta. Jangan lupa jadi jam 2 malam itu tanggal 13 Agustus nonton, jangan lupa cemilannya ini. Kopinya ini. Yo, green snack dan kopi noise. Oke. Kalau untuk green snack bingung nyarinya di mana, kontak kita aja. Langsung komen aja. Komen aja. Nanti kita arahkan. Jadi kirim langsung. Ini aman nih kalau yang punya asam lambung aman. Aman. Karena bisa langsung dicerna ya kan. Bisa langsung lembut. Lembut. Gue pun makan ini langsung bes. Penjilat. Oke deh, cukup sampai di sini. Ciao.